bagaimana mengarahkan pikiran agar supaya mampu menjadikan objek, yaitu napas masuk, napas keluar, sebagai tempat dia berdiam, sebagai tempat dia bekerja. Ini membutuhkan satu tekad, membutuhkan satu keteguhan hati, sehingga pada akhirnya pikiran yang bergejolak, pikiran yang tidak tenang, atau bahkan pikiran yang dikuasai oleh pengaruh rintangan-rintangan batin, itu pada akhirnya juga akan bisa diselesaikan. Maka istilah sati patthana, ya, kesadaran, ya, dan landasan, artinya landasan kesadaran, yaitu di mana kesadaran itu menjadikan napas sebagai tempat dia berdiam. Jadi pada prinsipnya objek apapun bentuknya dari 40 objek di dalam samatha bhawana, termasuk dalam hal ini adalah perenungan terhadap napas, itu sesungguhnya sebagai tempat di mana pikiran itu berdiam, sebagai tempat di mana pikiran itu bekerja, ya, untuk mengalihkan daripada semua kesibukan pikiran. Karena pada prinsipnya pikiran itu tidak bisa diam. Sulit sekali untuk bisa diarahkan. Sulit sekali untuk bisa dikontrol. Maka menjadi tugas kita sebagai seorang praktisi, bagaimana untuk menjadikan pikiran yang sulit dikontrol, yang sulit dikendalikan ini agar bisa dikontrol, agar bisa dikendalikan. Karena permasalahan dalam hidup manusia itu datangnya dari mana? Sumbernya itu dari pikiran kita. Bahkan sesuatu yang pada dasarnya tidak ada masalah, tapi kalau pikiran kita sulit dikendalikan, sulit dikontrol, maka masalah pun bisa muncul. Kalau dalam hal misalnya kita berbicara pengendalian diri terhadap tingkah laku, ucapan, tutur kata kita, perbuatan kita, kalau kita punya kedisiplinan, punya lingkungan yang baik, bukan merupakan satu hal yang sulit untuk kita bisa lakukan. Tetapi ketika kita berbicara pikiran, kita bahkan duduk diam nampak tenang, tapi belum tentu juga pikiran kita ikut duduk diam. Belum tentu juga pikiran kita ikut tenang. Dia bisa bekerja, ya, bisa perginya kemana-mana. Nah ini tugas kita sebagai seorang praktisi meditasi adalah bagaimana menjadikan pikiran yang liar, yang tak terkendali itu mampu menjadikannya dia terkendali, mampu menjadikan dia
jinak. Kita mau arahkan pikiran itu bagaimana? Kita tinggal arahkan. Kapan itu bisa terjadi, Bante? Ketika pikiran itu sudah mampu kita jinakkan, sudah mampu kita buat dia tenang. Tenang dari apa? Tenang dari pengaruh hal-hal yang merintangi dia untuk berkembang dan maju, yang kita sebut sebagai niwarana. Apakah itu yang hubungannya dengan nafsu-nafsu keinginan? Apakah itu hubungannya dengan itikat yang tidak baik, kemauan buruk? Apakah itu yang hubungannya dengan kemalasan dan kelambanan? Enggan, tidak punya semangat, tidak punya motivasi. Itu yang disebut sebagai enggan. Tinamida. Ataupun dari hal-hal yang menyebabkan dia khawatir dan cemas. Dan keraguan-raguan. Jadi kalau kita terbiasa melatih pikiran dan mampu kita jadikan objek yaitu napas, ya, perenungan napas itu sebagai tempat di mana pikiran itu diam, maka hal-hal yang merintangi dia, hal-hal yang menjadikan dia keruh, hal-hal yang menjadikan dia gelisah, khawatir, cemas, takut, dan sebagainya, itu tidak akan muncul. Jadi cuma ada dua kemungkinan itu aja pikiran kita. Dia akan tercemar dari hal-hal yang saya katakan tadi, atau dia akan terbebas dari apa yang menjadikan dia tercemar. Nah, itu semua menjadi kapasitas kita masing-masing. Yang menentukan itu semua adalah usaha, semangat, ketekunan kita, kedisiplinan kita. Ya. Karena kalau kita berbicara hubungannya dengan kedisiplinan, di mana kita tidak disiplin oleh hal-hal yang menjadikan dia keruh, maka akan secara bertubi-tubi, secara terus-menerus, ya pikiran itu akan menjadi keruh. Kenapa? Coba kita bayangkan dalam keseharian kita, permasalahan problem yang terjadi itu dari mana-mana. Sedangkan pikiran ini tidak siap untuk menghadapi itu semua. Pikiran tidak dilatih untuk menghadapi itu semua. Nah, masalahnya di sini. Maka kenapa yang namanya kedisiplinan dalam berlatih itu harus dimiliki. Sama seperti ibarat kita membersihkan halaman rumah kita. Yang dimana di situ ditumbuhi dengan banyak pohon. Yang setiap hari, setiap saat daunnya akan jatuh. Yang akan mengotori halaman. Kalau kita hanya menyapunya lantai itu cuma sekali seminggu, atau bahkan mungkin sekali dalam sebulan, yang akan ada di situ ya sampahnya numpuk. Sama halnya dengan pikiran kita. Kalau kita tidak berusaha untuk menjadikan dia jernih dari pengaruh-pengaruh hal yang mengotori, ya pikiran akan keruh. Tapi di mana kalau kita secara rutin menjaga, mengontrol dia, kita taruh di situ sati, perhatian ada, kesadaran ada, menyadari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita kecap, apa yang kita sentuh. Oh, ini bahaya.
Ini menjadikan batin terlena, ini menjadikan batin serakah, ini yang menjadikan muncul kebencian, ini yang menjadikan iri hati muncul. Kalau seperti halnya kita tahu, oh ini bahaya, ini tidak baik, ini bermanfaat. Maka kita akan lebih bisa untuk menjadikan pikiran itu lebih mudah untuk tenang, lebih mudah untuk damai. Kenapa? Karena kita saring, kita seleksi, tidak semua diinput. Nah, permasalahan yang terjadi dalam keseharian kita adalah kita tidak cukup memiliki itu yang namanya sati sampajanya itu. Kesadaran dan pengertian jelas, pemahaman jelas. Maka dikatakan apa? Sati sampajanya, kesadaran atau perhatian serta pemahaman jelas ini sebagai dhamma yang sangat membantu. Jadi kalau setiap saat dia ada di situ, yang namanya kesadaran tadi, yang namanya pemahaman jelas tadi, kita tidak akan membiarkan diri kita terjerumus dalam hal-hal yang menjadi perbuatan buruk. Kenapa? Karena kita paham, karena kita mengerti dengan jelas, oh ini sebab daripada penderitaan. Ini sebab daripada hal-hal yang menjadikan kita terjerumus dalam lingkaran samsara kelahiran kembali yang tiada hentinya. Maka kita mampu untuk ngerem. Tapi permasalahan yang sering terjadi adalah kita remnya blong. Nggak bisa dikendalikan kalau sudah blong. Untuk supaya remnya tidak blong, setiap saat ya harus diperiksa, harus diperhatikan. Nah, hal-hal yang menjadikan hal seperti itu terjadi, itulah yang kita sebut sebagai apa? Kelengahan. Tidak ada kewaspadaan. Maka kenapa hal-hal yang menjadi perenungan, yang bisa membangkitkan satu kesadaran diri itu berkembang, harus sering untuk dilakukan. Salah satunya sebagaimana yang sudah sering Bante katakan, merenungkan tentang bahwa kita akan mengalami tua. Ya, kita tidak bisa mengatasi, belum bisa mengatasi usia tua. Kita akan mengalami sakit dan kita belum mampu mengatasi sakit. Dan kita akan mengalami kematian dan belum mampu mengatasi kematian. Artinya kita akan mengalami itu semua. Kenapa kita akan mengalami itu semua? Karena kita belum bisa terbebas dari lingkaran samsara kelahiran kembali. Lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati, terus seperti itu. Berkelana dari alam kehidupan yang satu ke alam kehidupan yang lain. Syukur kalau tetap bisa konsisten berkelana di alam manusia. Tapi kalau berkelananya ke alam-alam rendah, apa ya bumi, alam-alam penderitaan. Ini yang mengerikan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi semua ini bisa menjadikan kita mampu untuk memotivasi diri dalam berlatih, dalam berusaha. Ini yang akan menjadikan diri kita punya yang namanya apa mada dhamma. Dhamma adalah kewaspadaan dalam hidup ini. Dan esensi, intisari dari pengembangan batin atau yang kita sebut sebagai bawana,
Itu ada dua, samatha bhawana dan vipassana bhawana. Samatha bhawana untuk menjadikan pikiran itu tenang. Setelah pikiran itu mampu dibuat tenang, ini yang akan menjadi step kita berikutnya untuk menjadikan pikiran itu muncul dapat yang namanya kebijaksanaan. Bijaksana yang bagaimana? Dalam menyikapi semua fenomena dari 3 karakteristik yang ada di semesta ini, sebagai anicca, tidak kekal, mengalami perubahan, dukkha, dan tidak ada sesuatu yang dikatakan sebagai milik, sebagai diri. Itu semua semu. Di luar kemampuan daripada kita untuk pertahankan. Maka kita lihat coba. Ada enggak orang di dunia ini yang mampu tidak sakit, yang mampu tidak tua, yang mampu tidak mati? Enggak ada. Karena karakteristik sifat dari segala sesuatu yang ada di semesta ini adalah itu tidak kekal, adalah berubah-ubah, duka, dan tidak ada inti atau diri yang kekal. Ya hanya merupakan sesuatu yang ada, yang muncul dari karena adanya perpaduan. Karena adanya bentukan-bentukan. Adanya kolaborasi antara satu unsur dengan unsur yang lain. Sehinggalah muncul ini, terbentuk itu. Ketika salah satu dari unsur-unsur yang membentuk itu tercerai-berai, unsur-unsur yang lain pun tercerai-berai, terurai. Seperti itu terus. Kalau kita memahami segala sesuatu itu sebagaimana dengan sifat dan karakternya, inilah yang disebut dengan kebijaksanaan. Karena apa? Karena ini pada akhirnya yang akan menjadikan kita tidak larut dalam kemelekatan. Ini yang pada akhirnya akan menjadikan kita tidak menderita ketika proses itu terjadi dalam diri kita. Ataupun apapun yang sudah kita klaim sebagai milik kita, sebagai aku. Ya konsepnya itu. Praktik. Jadi sejatinya praktik meditasi, bawana, pengembangan batin, itu tidak terhenti di mana ketika pikiran tenang. Karena apa? Pikiran akan tenang hanya ketika kita mampu fokus pada objek. Tapi belenggu batin itu enggak hilang. Apa yang menjadikan pikiran itu tidak tenang hanya tidak muncul ke permukaan. Tetapi kalau yang muncul itu adalah kebijaksanaan, pemahaman tentang 3 karakteristik tadi, anicca, dukkha, dan anatta tadi, sudah berkembang dalam diri kita, sudah tembus, sudah dipahami sepenuhnya dalam diri kita, ini yang akan menjadikan belenggu-belenggu itu secara total mampu dieliminasi, mampu dihapus. Ya. Tetapi kalau hanya sekedar tenang
dari pengaruh karena adanya konsentrasi pada objek, itu sifatnya sementara. Kalau tidak dikembangkan, kalau tidak berusaha untuk dipertahankan, kalau tidak dilatih, nanti pelan-pelan dengan sendirinya juga akan hilang. Ya. Jadi tingkatan-tingkatan ketenangan pikiran itu akan semakin kuat, akan semakin kokoh kalau dia secara terus-menerus ya, dilatih. Kita secara terus-menerus punya kedisiplinan dalam melatih diri. Tapi di mana latihan itu ditinggalkan, di situ dia akan buyar, di situ dia akan kabur. Tetapi di mana kebijaksanaan sekali dia tumbuh, sekali dia dipahami, sampai akhirnya daripada kehidupan ini pun dia akan tetap eksis, dia tetap akan ada. Maka ini tujuan tertinggi yang mesti dicapai oleh seorang praktisi dalam pengembangan batin. Nah, itu bisa muncul kapan saja. Dimanapun kita berada, kalau ada dasarnya, kalau ada basicnya. Basicnya apa? Ketenangan pikiran tadi, kemampuan kita untuk melatih gimana caranya supaya pikiran itu bisa terfokus, gimana caranya supaya pikiran itu tenang. Dan ini harus continue. Tidak boleh seperti tadi saya katakan. Ibarat halaman rumah yang di situ banyak pohon, banyak dedaunan. Setiap saat dedaunan itu runtuh, rontok, jatuh ke lantai. Kalau itu hanya disapu sekali seminggu, semak. Tapi kalau setiap pagi sore, lantai halaman rumah kita bersih. Nah, kita-kita ini seperti itu. Apalagi kita itu sebagai seorang perumah tangga. Jangankan sebagai seorang perumah tangga, sebagai seorang pabajita pun bisa keruh batinnya kalau tidak dilatih. Seorang perumah tangga setiap hari dia harus berinteraksi dengan hal-hal yang bisa menjadikan dia muncul. Yang namanya pelanggaran nilai sila, yang namanya keserakahan, yang namanya kebencian, iri hati, setiap saat itu bisa muncul. Satu contoh misalnya, ya sekarang kita mendengarkan Bante bicara, ngoceh di depan, sebentar lagi pulang, di jalan, diklakson sedikit aja sama orang yang di belakang, udah emosi. Gimana coba? Itu semua nggak akan berubah dalam diri kita kalau kita tidak berusaha untuk melatih gimana caranya bersabar. Gimana caranya untuk belajar memahami kenapa orang ini ngelakson kita. Padahal saya sudah jalan di jalur yang tepat. Kalau kita tidak belajar memandang suatu permasalahan dari sudut pandang orang lain, yang akan muncul adalah ketidaksabaran, yang akan muncul adalah emosi. Coba ketika diklakson dari belakang, oh mungkin istrinya mau melahirkan, dia mau cepat-cepat. Anda nggak akan marah, Anda tidak akan emosi. Tapi coba yang muncul itu adalah ego. Oh mobil kita BMW, dia baru misalnya mobil ecek-ecek. Loh, emang dia siapa sih? Yang muncul emosi, yang muncul aku, itulah hebatnya yang namanya aku tadi. Ketika kita sudah mulai menanamkan yang namanya aku dalam diri kita, kesombongan itu mulai berkembang. Dari hal-hal yang sifatnya kecil bisa menjadikan masalah.
Orang saling tonjok, saling pukul di tengah jalan, ya itu tadi. Kadang-kadang cuma suara klakson. Atau kadang-kadang cuma dilihat, ditengok gitu. Apa? Lihat-lihat. Sudah seperti itu coba. Nah, ini semua kenapa bisa terjadi seperti itu? Ego kita. Jadi tujuan daripada latihan menekan pengaruh ini. Karena ini pada prinsipnya hanya akan menjerumuskan kita pada penderitaan. Dipahami atau tidak, semua hal yang mengarah kepada tidak adanya pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta itu ya menjerumuskan kita pada semakin suburnya loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kebijaksanaan kita nggak berkembang. Hanya usia yang berkembang, tapi kebijaksanaan itu nggak berkembang. Maka tidak ada bedanya seperti ibarat seekor sapi yang tiap hari makan tidur, hanya dagingnya yang tumbuh, tambah subur, tambah gemuk, tapi pemikirannya tidak sama sekali. Muncul yang namanya kebijaksanaan. Kita kan gak mau seperti itu. Rugi kita lahir di dunia ini, rugi kita jadi manusia. Dan ini semua kalau kita tidak sadari, tidak berusaha untuk waspada, kita waktunya habis. Waktu jalan terus. Usia kehidupan kita di dunia ini semakin berkurang terus. Bukan bertambah ya usia kehidupan kita. Yang bertambah umur, usia kehidupannya semakin berkurang. Jangan salah. Ya kan, seperti itu kan. Nah, jadi oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, bagaimana caranya agar supaya nilai-nilai kewaspadaan diri itu muncul, berkembang. Gimana caranya agar sati, kesadaran, kemudian pengertian jelas, pemahaman jelas atau sampajanya itu bisa selalu ada dalam diri kita. Apapun status kita, apapun kondisinya, apakah ada masalah atau tidak ada masalah, kondisi baik-baik atau tidak baik-baik, ini poin ini, dhamma ini, sati sampajanya ini kita butuhkan. Kita perlukan. Karena ini yang akan menjadi rem. Ini yang akan menjadi hal yang dapat membuat kita merenungi, mengamati ini baik atau tidak. Ini bermanfaat atau tidak. Tidak lost begitu saja. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Jam 9:19 ya. Ya, jamnya tepat, ya udah tepat nih. Ada? Ya, saya nggak akan tanya 3-4 kali ya, cukup 3 kali saja. Nggak ada yang bertanya ya sudah ya kita tutup karena nanti juga Kamis ketemu lagi. Ya. Kalau ada yang ke PJM ketemu lagi sama Bante ya. Selasa, Rabu, Kamis itu udah kelas meditasi. Kalau Selasa, Kamis kan di sini. Ya, kalau Bante nggak kemana-mana, ya hari Rabu yang ngisi di PJM juga. Ya, tapi kalau kita di TBC itu biasa sebelum meditasi baca parita. Baca parita dulu. Ya, parita yang dibaca itu apa? Puja sore. Ya. Artinya kita baca Buddha Dhamma Sangha Nusati, kemudian Buddha Dhamma Sangha Bikiting.
Kalau ibu bapak, saudara-saudara sekalian baca artinya itu sangat bagus sekali. Nggak tahu ada yang baca nggak artinya? Ada? Ada yang baca artinya? Dibaca ya, mohon. Ya. Supaya tidak jadi burung beo. Supaya kita paham artinya itu. Saya juga pada saat Banti sampaikan itu kalau yang pria sama wanita itu pada beberapa kata itu ada perbedaan. Tidak begitu diperhatikan apakah yang ibu-ibu bacanya sudah benar atau tidak. Ternyata begitu lama bacanya salah. Yang harusnya dasiwa jadi ngikutin yang cowok. Ya. Maka perlu ketika kita baca parita itu dipahami artinya. Apa artinya? Karena sejatinya semua itu yang ada di dalam parita itu merupakan ungkapan syair-syair kata-kata. Selain itu tujuannya untuk mengagungkan, menumbuh kembangkan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian untuk menjadikan kita bagaimana caranya mampu membangkitkan nilai-nilai yang ada di dalam parita itu sendiri. Contohnya seperti di dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Sifat-sifat luhur Buddha, sifat-sifat luhur Dhamma, sifat-sifat luhur Sangha. Gimana caranya arahat. Arahang itu dari arahat. Artinya terbebas dari kilesa. Mampu nggak kita menekan kilesa kita, kekotoran batin kita. Jadi setiap kita baca parita, baru dari awal aja arahang sama sambuddho bhagawa. Itu maknanya sangat mendalam. Walaupun cuma satu kalimat. Tapi setiap kalimat itu kata-kata yang ada di dalam kalimat itu mengandung makna yang sangat dalam sekali. Arahang, terbebas dari kilesa. Artinya tidak ada lagi loba, dosa, moha. Artinya mengingatkan diri kita juga. Bagaimana mengikis loba, dosa, moha ini. Bagaimana agar supaya kita semakin tidak serakah. Gimana supaya kita ini kebencian, iri hati, dengkinya semakin tipis, semakin berkurang. Baru arahang. Kemudian sama sambuddho. Merealisasi, mencapai kebudaan dengan usahanya sendiri. Artinya kita mesti berusaha sendiri. Untuk merealisasi tujuan itu kita mesti usaha. Nggak bisa itu didapatkan dengan cari dukun. Nggak bisa itu didapatkan dengan minta-minta. Tetapi harus direalisasikan, harus diusahakan. Sama sambuddho itu artinya merealisasi pencapaian kebudaan dengan usahanya sendiri. Lah kita ini udah bersyukur bertemu dengan ajaran Buddha. Sang Buddha sudah ngajarkan ini yang disebut dengan Dhamma. Sudah ada yang nunjukkan kepada kita, sudah ada yang ngajarin kita. Tinggal kita disuruh jalankan. Tinggal kita disuruh praktikkan. Ibarat seperti kita sedang kehausan, lapar, haus, ingin minum, ingin makan. Buddha tunjukkan, oh ini caranya, ini jalannya yang harus Anda tempuh. Tapi kita tidak mau menempuh jalan itu. Tapi kita tidak mau menjalani jalan itu. Gimana bisa sampai pada tujuan itu? Konsepnya seperti itu. Maka dikatakan apa? Kama sakata sada, keyakinan akan karma. Masing-masing individu memiliki karmanya sendiri-sendiri. Ya.
Jadi nggak ada yang ditanya, kita tutup ya.